Hai kawan, apa kabar? Baik selalu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang akan aku lanjutkan untuk merakit power supply-nya. Kebetulan ini sudah saya siapkan. Jadi untuk bagian ini saya menggunakan kit modul gacun ya. Dan fatnya ini sudah saya ganti. Aslinya seperti ini. Menggunakan 9N90A. Kenapa saya ganti? Karena disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ini hanya untuk menyuplai fan dan trafo utama. Jadi dengan fat kecil saja sudah mencukupi. Kemudian rakitan yang sudah saya sediakan ini saya bangun, saya rakit sederhana banget ya teman-teman. Untuk tegangan startnya saya pergunakan R470K paralel ini. Jadi teman-teman juga bisa gunakan 220K 2 watt. Kebetulan yang ada saja saya pergunakan 470K paralel ya. Kemudian saya kasih dioda ini dari tegangan utama, dari trafonya, tegangan kontrol ya. Ini saya batasi dengan 7809. Karena saya belum tahu nanti tegangan kontrolnya berapa volt. Karena saya akan pergunakan trafo bekas dari power supply monitor ya. Yang PCB-nya seperti ini. Juga teman-teman pernah bertanya apakah bisa gunakan trafo yang sudah jadi? Bisa ya teman-teman. Yang penting itu kita pelajari dulu ketika mau pergunakan trafo yang sudah jadi. Apakah kontrol PWM-nya sama? Kebetulan ini untuk power supply monitor 18 in. Jadi modelnya itu sama dengan gacun. Otomatis trafonya bisa digunakan. Yang penting bagian primer ini sesuai lah. Sedangkan outputnya untuk trafo ini rata-rata hanya 12 volt. Jadi bisa dipergunakan. Jadi trafo apa saja yang sudah jadi, yang penting dipelajari dulu. Kemudian saya lanjutkan seperti tadi di skema sebelumnya. Di rakitan trafo ini outputnya 12 volt sudah saya siapkan. Dan untuk kontrol atau tegangan PWM-nya dari sini masuk ke 7809. Jadi kalau ada apa-apa kelebihan tegangan itu aman karena sudah dibatasi. Kemudian juga saya sediakan trim pot. Trim pot ini dari output ini, tegangan utama. Tujuannya nanti akan saya pergunakan untuk meregulasi. Karena tegangan yang dibutuhkan kontrol berikutnya antara 12 sampai 14 voltan. Jadi bisa diatur.
Untuk modul gadgetnya sendiri ada dua pilihan untuk hasil outputnya, 24 dan 12 volt. Jadi terserah teman-teman mau mempergunakan yang mana. Kebetulan ini saya jumper di posisi 12 volt. Cuman input kabelnya nanti lewat trimpot ya. Jadi bisa dinaikkan ke berkisar 14 volt. Oke, langsung dipasang saja. Jadi cara penyambungannya untuk kabel hitam ini tentu dapat negatif dari elko primer yang hitam. Kemudian yang putih ini adalah tegangan kontrol PWM-nya IC ini. Yang putih ini nyambung ke bagian star ini ya. Nyambung ke R470K paralel ini. Kabel putihnya. Kemudian yang merah ini nyambung ke trafo primer. Kemudian tinggal warna kuning dan biru. Kalau diperhatikan kabel birunya ini adalah ground atau negatif dari output ya. Output trafonya. Kemudian yang warna kuning ini adalah input tegangan feedbacknya. Tegangan kontrolnya untuk mengatur output tegangan. Di sini minimal 12. Maksimalnya nanti tergantung kebutuhan kita. Oke teman-teman. Langsung saya pasang saja. Oke, kabel gadgetnya sudah tersolder. Selanjutnya adalah trafo. Sebelum merakitnya kalian harus perhatikan di jalur PCB bekasnya ya. Untuk yang menuju plusnya dan yang menuju ke gadgetnya. Karena kalau terbalik juga akan meledak.
Tinggal mengeceknya. Oh ya temen, ini tadi lupa mencet recordnya. Di pengecekan awal tadi, yang saya lupa pencet record, tegangan untuk kontrol PWM yang dihasilkan dari trafo ini lebih dari 35 volt. Sehingga 7809-nya pecah, bocor nih sudah. Kemudian saya ganti dengan 7812. 7812-nya aman. Gantian FET-nya yang pecah. Ini airnya sudah kosong. Begini resikonya eksperimen teman-teman. Ketika tegangan yang ke PWM terlalu besar, outputnya normal ini tadi 12 volt. Yang satu 12 volt, yang satunya mencapai 30 volt ini tadi teman-teman. Tidak apa-apa. Dengan kejadian seperti ini kan tambah pengetahuan, tambah kehati-hatiannya. Berarti trafo ini wajib saya ganti. Masih ada model yang sama, ukuran yang sama, atau mungkin saya ganti lagi. Ini akan saya lilit ulang dengan lilitan ke PWM-nya supaya keluar berkisar 12 volt saja. Oke, teman-teman. Saya bongkar lagi. Oh ya teman, sebelum saya menggantinya, saya pastikan dulu kondisinya seperti apa. Ini benar untuk FET-nya short. Resistornya putus, kebakar. Kemudian ini akan saya coba apakah IC-nya selamat. Saya coba kasih tegangan 12 volt dari power supply. Oke, ternyata keluar asapnya. Berarti IC-nya juga rusak,
Oke teman-teman, berarti sah, harus diganti baru. Sampai di sini dulu teman-teman. Di bagian kedua ini gagal karena trafonya yang kurang sesuai. Menunggu untuk menggulung trafo. Nanti di video berikutnya setelah selesai gulung trafo, saya lanjutkan kembali. Paling tidak di sini bisa diambil pelajaran kalau merakit power supply itu tak semudah teori teman-teman. Walaupun sudah sering merakit, faktanya masih seperti ini. Namanya juga eksperimen. Setelah trafo saya persiapkan, nanti dilanjutkan lagi. Sampai sini dulu teman-teman.